hal yang sifatnya itu diberi keringanan, namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Nah, tayamum ini bagian dari keringanan untuk umat ini, di mana bumi ini bisa dipakai untuk sebagai tempat alat untuk bersuci maksud saya. Bagi orang yang terhalang untuk mendapatkan air. Dan dalam Islam itu di samping rukhsah itu banyak juga istilah hal-hal yang dimakfu itu banyak. Cuman dalam diskusi fikih itu tidak semua orang bicara soal yang dimakfu ini. Padahal dimakfu itu banyak dalam Islam itu. Hal yang dimakfu. Seperti misalnya umul balwa, najis yang merata. Tadi siang saya taklim, ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, suami saya itu kerja di pabrik, itu jarang sholat. Alasannya pakaiannya kotor. Tuh, pakaian kotor kok nggak sholat gimana sih? Iya, karena kan daripada nggak diterima katanya. Oh, salah itu, saya bilang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Dulu memang betul-betul mabuk dulu itu. Jadi memang dulu khamr itu kan awalnya boleh, terus dilarang saat sholat. Gara-gara ada imam sholat nggak selesai, ujungnya bulet, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana bulet. Gara-gara imamnya mabuk. Karena dulu khamr awalnya boleh, khamr itu. Terus dilarang bertahap saat sholat. Jadi pengertiannya betul-betul mabuk beneran ini pengertiannya. Walaupun kemudian dari segi tadabbur Al-Quran dimaknai dengan ya kalau sholat itu bacaannya disadari gitu loh. Jangan seperti orang yang mabuk sholat kok tidak menyadari bacaannya. Itu seperti itu. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin bicara dengan Allah, sholatlah kata para ulama. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Itu kata para ulama itu gitu. Dan kalau kita ingin bicara dengan Allah, walaupun kita nggak ngerti, udah nikmati saja pembicaraan. Lama-lama kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja. Jadi nggak boleh masuk masjid saat junub. Junub itu beda dengan haid, walaupun sama-sama hadas besar. Makanya kalau junub ulama sepakat tidak boleh, tapi kalau haid ulama beda pendapat. Wanita haid taklim di masjid boleh apa tidak, ulama beda pendapat. Bagi yang sini sudah ada pakarnya ya dari rumah fikih ya. Tapi secara umum ulama beda pendapat. Jadi kalau yang mengatakan boleh, dengan catatan harus bisa menjaga kebersihan masjid. Harus menggunakan apa pembalut, terserah mau yang tipis apa yang tebal, apa yang ada sayapnya atau nggak ada sayapnya, terserah. Yang penting harus menjaga kebersihan masjid. Ya saya pengalaman karena sering saya disuruh beli sama istri itu. Dan saya tidak malu. Biasa saja. Nah itu seperti itu. Kemudian sampai mana tadi? Oh itu tadi. Adapun bagi yang melarang, biasanya beberapa masjid yang sepakat dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i melarang, biasanya ada tulisan untuk yang sedang menstruasi di sebelah sana, biasanya di serambi masjid biasanya. Jadi bukan di dalam masjid tapi di serambi masjid, biasanya gitu. Nah, ya itu beda pendapat, tidak usah dipertengkarkan, silakan. Tapi kalau junub itu ulama sepakat tidak boleh, kecuali sekedar untuk numpang lewat saja. Karena dulu beberapa sahabat rumahnya itu berada di sekitaran masjid. Kadang kalau mungkin karena tidak punya air, mau ke sana ngambil air terus sekedar lewat, jadi nggak usah muteri masjid tapi motong masjid, itu diperkenankan. Itu seperti itu. Nah, junub itu apa? Wah ini nanti ngomong fikih, nanti Anda cari sendiri lah pokoknya junub. Hingga kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, ini ulama beda pendapat juga, apakah menyentuh dengan syahwat atau tidak syahwat, ini ulama beda pendapat. Dan kamu tidak mendapatkan air, ini ceritanya air nggak ada, padahal harus wudhu ini. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik, atau sa'id itu kullu wajhil ardi itu sa'id. Setiap permukaan bumi itu adalah sa'id.
Maka kalau Anda sepakat dengan arti sa'id adalah kullu wajhil ardi, berarti kalau tayamum nggak harus ada debunya. Tapi kalau Anda memaknai sa'id itu sebagai debu, berarti Anda harus bawa debu. Ya itu terserah siapa yang memaknai lah. Tapi yang saya tahu dalam fikih sunnah saya sabik, itu sa'id dimaknai kullu wajhil ardi, setiap permukaan bumi, sehingga tidak harus ada debunya. 10 sapulah mukamu. Jadi kalau tayamum kita mengusap muka dan tangan, dan tidak sama dengan air. Kalau kita membasuh muka dengan air kan diratakan betul. Sementara kalau tayamum itu tidak harus rata sebagaimana air, cukup begitu kita ambil tanah atau debu yang kita hentakkan di meja ini, kita tiup, terus kita usapkan dengan niat tayamum. Kalau yang paling sahih kan sampai sini. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i itu sampai sini. Nah, dan ini kalau kata Ibnu Rus juga sahih hadisnya. Kalau kata Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid. Dan tidak harus meratakan sebagaimana meratakan air. Misalnya, kok kayaknya kurang rata ya, ambil debu lagi gini. Kayaknya kurang rata. Nah, enggak harus. Enggak, cukup diusap aja. Jadi enggak harus terus panggil. Enggak. Ini kering, ini kita bicara keringanan. Nanti terkait dengan makfunya Allah ya, keringanan ini. Terus kemudian sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini kalau di fikih ada hal-hal yang sifatnya itu diberi keringanan, namanya rukhsah, keringanan. Nah, tayamum ini bagian dari keringanan untuk umat ini, di mana bumi ini bisa dipakai untuk sebagai tempat alat untuk bersuci maksud saya, bagi orang yang terhalang untuk mendapatkan air. Dan dalam Islam itu di samping rukhsah itu banyak juga istilah hal-hal yang dimakfu itu banyak. Cuman dalam diskusi fikih itu tidak semua orang bicara soal yang dimakfu ini, padahal dimakfu itu banyak dalam Islam itu, hal yang dimakfu. Seperti misalnya umul balwa, najis yang merata. Tadi siang saya taklim, ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, suami saya itu kerja di pabrik, itu jarang sholat. Alasannya pakaiannya kotor. Tuh, pakaian kotor kok nggak sholat gimana sih? Iya karena kan daripada nggak diterima katanya. Oh salah itu, saya bilang. Tetap sholat dengan pakaian kotor itu najis sekalipun kalau memang nggak bisa hindari ya, karena keadaan yang sulit itu menjadikan sesuatu itu mudah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya tentu diupayakan suci, bu cewek-cewek di situ bu ya apa tah. Itu sebetulnya. Adapun kemudian tidak ada pilihan lain. Ya kalau di rumah kan bisa mandi. Ini kan cerita di pabrik atau mungkin apa masyaqqat tak sulit atau gimana. Ya sudahlah, sholat dengan pakaian kotor itu sah. Najis ya najis, terus karena susah dihindari dimaafkan. Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang sulit menarik pada kemudahan. Jenengan dalam safar, dalam perjalanan, apalagi bawa anak kecil yang bolak-balik kadang ke toilet, misalnya ngantar anak kecil kupak najis gak karu-karuan. Terus kemudian nun sewu, apalagi kadang muntah dan macam-macam. Sementara sholat harus sholat kan walaupun di atas kendaraan. Baju kupak najis, piye iki, ora apa-apa, najis, tidak apa-apa. Terus ya dimaafkan, kondisi sulit kok. Jadi kondisi yang sulit itu dimaafkan. Apalagi dalam sholat itu ada kaidah. Idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Itu rumus itu. Ketika kondisi lapang, aturan sholat jadi sempit, ketat sekali. Tapi dalam kondisi sulit, aturan sholat jadi lapang. Jadi leluasa, enggak seketat ketika kalau kita dalam kondisi seperti di masjid begini. Itu rumus, itu kan hal-hal dimakfu itu. Apalagi ada teori tentang umul balwa, najis yang merata. Itu bisa dimaafkan. Jadi banyak keringanan dalam agama itu banyak sekali. Cuman kadang hal yang keringanan ini kadang nggak dibahas. Sehingga saya punya kitab itu judulnya Al-Mustasnayat. Itu tentang pengecualian. Karena likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualiannya. Itu saya ada kitab PDF-nya itu yaitu judulnya Al-Mustasnayat, yaitu tentang pengecualian dalam hukum Islam atau ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam itu. Itu seperti itu.